Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota saya Ahmad Syafiq Muhyiddin dan dua teman saya Gosani Rizkila dan Muhammad Fajrul Falah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sel epidermis dan derivatnya pada mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan. Oke, langsung saja kita ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Mas Fajrul Falah. Kami persilakan. Oke, kita mulai perkuliahan hari ini mengenai jaringan penutup. Apa sih jaringan penutup itu? Jaringan penutup adalah jaringan pada tubuh tumbuhan yang terletak paling luar. Terletaknya pada bagian luar tumbuhan ya. Kita bagi jaringan penutup ini menjadi dua bagian. Yang pertama, sel epidermis, kedua, turunan sel epidermis. Kita akan membahas tuntas mengenai kedua komponen ini. Jangan kemana-mana, simak baik-baik. Next. Mengenai fungsi jaringan penutup ini, kita bagi menjadi tiga. Yang pertama, melindungi tumbuhan terhadap pengeluaran air yang berlebihan. Yang kedua, melindungi tumbuhan terhadap kerusakan mekanis, bisa berupa cuaca, hewan, manusia, atau yang lainnya. Yang ketiga, menjaga dan mengatur suhu tumbuhan. Di sini, suhunya itu bisa dingin, bisa panas. Jika panas, mengakibatkan itu tadi pengeluaran air yang berlebihan. Jika dingin bisa beku. Kita mulai pada komponen yang pertama, yaitu epidermis. Epidermis adalah lapisan terluar dari daun, bunga, biji, akar, serta batang sebelum mengalami penebalan sekunder. Secara fungsi dan morfologi, sel epidermis tidak seragam. Ada yang bermodifikasi menjadi semacam rambut, ada yang berupa sel penutup stomata, dan ada juga yang berupa sel lain yang khusus, bukan sel epidermis ya. Secara topografi atau bentuk dan ontogeni atau sejarah perkembangannya, epidermis merupakan jaringan yang seragam. Pada jaringan epidermis mempunyai struktur, yaitu berupa lapisan. Lapisan ini bisa berupa sel selapis tunggal atau sel beberapa lapis. Dalam sel selapis tunggal ini, kita ambil contoh pada daun Ficus elastica. Sedangkan pada epidermis beberapa lapis, kita bagi menjadi dua lagi ya. Yang pertama berasal dari meristem dasar atau disebut juga dengan hipoderm. Contohnya kita ambil pada Anabasis articulata. Kedua, epidermis sel beberapa lapis berupa protoderm atau disebut multiseriata. Contohnya pada akar anggrek, filamen, begonia, dan Piperaceae. Kita bisa lihat pada gambar tersebut. Pada nomor 1 merupakan gambar Ficus elastica yang berupa epidermis multiseriata. Pada gambar bagian 2 dan 3 merupakan tahap awal perkembangan dari sel jaringan meristem. Dan gambar 4, 5, dan 6 merupakan perkembangan akhir dari jaringan meristem menjadi sel epidermis. Berbagai sel epidermis dapat dibedakan dalam tumbuhan yang berbeda. Pembagian sel epidermis ini kita bagi menjadi 4. Yang pertama, sel epidermis biasa yang tersusun rapat, membentuk lapisan padat, dan tak ada ruang antar selnya. Yang kedua, sel dengan struktur khusus bentuk dan isinya. Kita bagi menjadi 4 dalam hal bentuk. Yang pertama, bentuknya seperti tabung. Yang kedua, memanjang. Kita bisa melihat gambarnya di atas saya. Yang memanjang ini biasanya terjadi pada tanaman monokotil. Dan yang ketiga, bentuknya panjang seperti menjari. Bentuk ini biasanya terjadi pada epidermis biji-bijian seperti Monocaeae atau Punica dan lain sebagainya. Dan yang keempat, ada berupa bentuk heksagonal. Kita bisa melihat ini pada tanaman Aloe cristata pada penampang pelintang ya. Bisa dilihat bentuknya di atas saya ya. Dan yang berupa isinya ini kadang berupa ruang
ruang udara yang ditutupi kutikula. Dan pembagian sel epidermis yang ketiga yaitu berupa sel yang berhubungan dengan stomata. Dan keempat, tambahan epidermis yang disebut dengan trikoma. Yang ketiga dan keempat ini akan kita bahas lebih lanjut ke teman saya nanti. Oke. Selanjutnya ada dinding sel epidermis. Dinding sel epidermis ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama dinding tipis, dinding tebal, dan dinding dengan periklinan lebih tebal dari dinding antikininya. Maksudnya di sini ya dindingnya lebih tebal dari yang tebal. Bisa saya contohkan seperti pada biji, sisik, dan helai tertentu. Contohnya pada daun conifer yang dinding sel epidermisnya lebih tebal dan mempunyai lignin. Selanjutnya mengenai senyawa-senyawa dalam jaringan epidermis. Senyawa ini dibagi menjadi 5. Yang pertama kutin, kedua lilin, ketiga garam, keempat lignin, dan yang kelima adalah getah. Kelima senyawa ini pada tumbuhan mempunyai komposisi dan letak yang berbeda-beda pada masing-masing tumbuhan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kutin. Kutin adalah senyawa berlemak yang biasanya terdapat pada dinding luar sel epidermis, ditemukan di dalam dinding sel, ruang antar serabut, dan antar misela selulosa. Mengenai kutin ini ada yang disebut dengan kutikula. Kutikula adalah kutin yang membentuk atau lapisan khusus pada jaringan epidermis. Karakter dari kutikula ini yang pertama adalah semua bagian pada tumbuhan hampir semua ada, seperti pada batang, daun, dan sebagian akar dewasa, semua tertutupi oleh kutikula. Kedua, tidak terdapat pada tumbuhan yang aktif membelah. Ketiga, ketebalannya beragam. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering biasanya lebih tebal, sedangkan yang lebih basah itu lebih tipis. Dan yang keempat, permukaan lapisannya beragam, halus, berkasar, bergerigi, atau beralur. Lapisan kutikula ini dibagi menjadi dua. Yang pertama luar dan dalam. Yang luar hanya dibangun oleh kitin, dan yang dalam yaitu lapisan di bawahnya yang disebut dengan kutikular. Yang kedua adalah lilin. Lilin ini sangat berfungsi bagi buah dan daun, yaitu penting untuk mengurangi kebasahan pada permukaannya. Lilin ini bisa berupa timbunan butiran atau timbunan batang. Cara lilin di permukaan ini dihasilkan masih diperdebatkan oleh para ahli. Beberapa peneliti berpendapat bahwa yang pertama, saluran khusus pada dinding dan kutikula terlibat dalam proses ini. Tetapi peneliti lain yang meneliti berpendapat tumbuhan dengan kutikula tidak dapat menemukan adanya saluran. Dan yang ketiga oleh Sharif 1956 dan Loomis tahun 1959 juga meragukan adanya saluran ini. Mereka berpendapat kalau lilin dikeluarkan melalui retakan kutikula daun muda. Yang ketiga yaitu senyawa garam. Garam ini mempunyai bentuk yang ada tiga. Yang pertama berupa kristal, ditemukan pada Tamarix dan Plumbago capensis. Kedua yaitu penimbunan minyak dan resin, contohnya pada eukaliptus. Yang ketiga berupa silika, ditemukan di sebagian besar tumbuhan, misalnya pada Equistum dan Gramineae. Dan keempat berupa senyawa getah. Dinding di sel epidermis ada yang bergetah, misalnya pada famili dikotil tertentu, seperti Maraceae, Malvaceae, Ramansae, dan lain-lain. Kedua, pada biji-bijian tertentu, seperti pada Linum usciatissimum. Kita masuk pada komponen yang kedua, yaitu derivat jaringan epidermis. Derivatnya itu kita bagi ada sel silika dan gabus, sel kipas, litosit, dan stomata dan trikoma. Yang pertama yaitu sel silika dan gabus. Di antara sel epidermis batang terdapat serat-serat.
Ada yang rupanya sel panjang dan sel pendek. Yang pertama yaitu sel silika. Cirinya berkembang penuh berisi badan silika. Bentuknya bundar, elips seperti halter atau seperti pelana. Kedua yaitu sel gabus. Cirinya mengandung zat gabus atau suberin dan banyak berisi bahan organik padat. Pada kebanyakan sel terdapat badan silikanya. Selanjutnya adalah sel kipas. Sel kipas ini terdapat pada daun Gramineae dan banyak monokotil lain kecuali Holobiaceae. Karakter sel kipas yang pertama yaitu lebih besar dari sel epidermis biasa. Kedua, mempunyai dinding tipis. Ketiga, vakuolanya besar. Keempat, berisi silika. Kelima, dinding sel luarnya tebal. Dan yang keenam, mengandung kutin. Sel kipas ini dinamakan sel kipas karena pada saat penampang melintang, selnya tampak seperti kipas dengan sel terbesar di bagian tengahnya. Ada beberapa pendapat mengenai fungsinya. Yang pertama, membuka daun yang menggulung pada saat daun muda. Kedua, menggulung atau membuka daun dewasa sebagai akibat kehilangan air. Selanjutnya adalah litosit. Litosit adalah sel yang dindingnya mengalami penebalan sentripetal, yaitu seperti dalam hukum fisika, semakin lama semakin menebal, memutar gini. Penebalan tersebut mengandung pektin, selulosa, dan kalsium karbonat. Bisa dilihat pada gambar di bawah. Litosit ini contohnya terdapat pada tanaman Acanthaceae, Moraceae, Urticaceae, dan Cucurbitaceae. Selanjutnya adalah sel mirosin. Sel mirosin ini mempunyai ciri yaitu sel kelenjarnya yang besar, berisi enzim mirosin, berwarna merah atau violet. Sel seperti pipa yang panjang berisi tanin. Contoh dari sel mirosin ini yaitu pada Propsoralea. Baiklah, saya Husani Rizkila akan memulai menjelaskan mengenai sel penutup atau stomata dan juga trikoma. Langsung saja saya mulai ya. Sel penutup atau stomata. Pada epidermis terdapat lubang kecil yang dibatasi oleh dua sel khusus yang disebut dengan sel penutup. Nah, sel penutup dengan lubangnya itu disebut dengan stoma. Stoma itu merupakan bentuk tunggal dari stomata, di mana stomata itu merupakan bentuk jamak. Nah, stoma itu berarti mulut. Stomata dapat diartikan juga sebagai salah satu organ tumbuhan yang digunakan untuk berinteraksi dengan lingkungannya, di mana fungsi utama dari stomata adalah sebagai tempat pertukaran gas seperti karbon dioksida yang diperlukan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Kemudian terdiri atas dua atau lebih sel tetangga yang mengelilingi sel penutup. Nah, sel tetangga itu apa sih? Sel tetangga itu merupakan sel yang mengelilingi sel penutup yang bentuknya sama atau berbeda dengan sel-sel epidermis lainnya. Sel tetangga itu berkembang dari sel protoderm yang berdekatan dengan sel induk stoma. Sel tetangga itu memiliki peranan penting dalam perubahan osmotik yang mengatur lebar celah dan gerakan sel penutup. Jadi, ketika malam hari, ketika tumbuhan itu tidak terhidrasi dengan baik, air keluar dari sel-sel tetangga secara osmosis, yang mana membuat sel-sel tetangga itu menjadi mengecil dan kembali lurus sehingga stoma tertutup. Nah, digambarkan sudah tersajikan gambar di mana stoma itu membuka dan stoma itu menutup. Kemudian karakteristiknya, stomata itu terdapat pada daun, batang, dan juga rimpang. Stomata tidak terdapat pada akar
dan seluruh tubuh tumbuhan parasit yang tidak mengandung klorofil. Terdapat pada sisi atas dan bawah daun, atau hanya pada permukaan bawah saja. Kemudian stomata tumbuhan yang daunnya itu mengapung di permukaan air seperti Nymphea hanya terdapat pada permukaan atas saja. Nah, jumlah stomata per milimeter persegi itu berbeda pada setiap tumbuhan. Misalnya pada tumbuhan bawah daun Oxalis acetosella itu terdapat 37 stomata per milimeter persegi. Pada Pistacia palestina terdapat 176 stomata dan lain sebagainya. Kemudian sel penutup stomata ada yang melengkung ke dalam dan ada yang menonjol lebih tinggi dari sel epidermisnya. Setelah itu, di bawah stomata, tepatnya di bagian mesofil, terdapat ruang antar sel yang disebut dengan substomata. Sel penutup itu berisi mitokondria, unsur retikulum endoplasma, badan Golgi, dan vakuola dengan berbagai ukuran. Oke, kita next di slide selanjutnya. Nah, berdasarkan hubungan ontogeni antara sel penutup dan sel tetangga, stomata itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah stomata mesogen, di mana sel tetangga itu yang mempunyai asal usul sama dengan sel penutup. Yang kedua ada stomata perigen, di mana sel tetangga yang berkembang dari sel protoderm yang berdekatan dengan sel induk stomata. Yang ketiga ada stomata mesoperigen, di mana sel di sekeliling stomata yaitu 1 atau lebih sel tetangga yang mempunyai asal usul yang sama dengan sel penutup, sedangkan sel yang lain tidak. Kemudian pada gambar nomor 1 itu adalah garis menjari menunjukkan arah mikroserabut selulosa dalam dinding sel penutup. Jadi gambar yang paling atas sebelah kiri, nah itu garis menjari menunjukkan arah, garis menjarinya itu menunjukkan arah mikroserabut selulosa dalam dinding sel penutup. Ketebalan yang tidak sama dan keajekan dinding menyebabkan sel penutup itu berubah bentuk karena volumenya meningkat. Perubahan ini menyebabkan membukanya stomata. Dalam hipotesis lain, susunan menjari dari mikroserabut itu tadi, mikroserabut selulosa pada dinding sel penutup itu berperan penting dalam gerakan pembukaan stoma. Kemudian gambar yang nomor 2 itu merupakan penampang melintang stoma allium cepa atau bawang merah. Susunan kimia dinding sel penutup sama dengan dinding sel epidermis. Nah, biasanya itu ditutupi oleh kutikula. Bisa kita lihat kan kutikulanya itu menutupi sel penutupnya. Kemudian pada gambar nomor 3 itu merupakan penampang membujur epidermis dari bunga iris dengan stomata tampak tersusun memanjang. Jadi stomatanya itu tersusun secara memanjang. Nah, percobaan dengan daun iris yang tumbuh di bawah intensitas sinar yang berbeda itu menunjukkan bahwa
kekerapan stomata menurun dengan menurunnya intensitas sinar. Kemudian yang nomor 4 itu merupakan penampang melintang dari daun Xanthogracillis. Yang nomor 5 adalah penampang membujur epidermis Penicetum clandestinum yang menunjukkan kekhasan sel epidermis graminae atau rumput-rumputan. Sel penutup pada graminae itu berbentuk seperti halter. Bagian ujungnya membesar dan berdinding tipis. Bagian tengahnya itu memanjang, berdinding tebal, dan lumen selnya sempit. Adanya peningkatan turgor pada sel penutup ini menyebabkan bagian ujung sel membesar sehingga menekan bagian tengah sel yang memanjang. Karena struktur tersebut, inti sel penutup pada rumput-rumputan itu tampak sebagai dua elips yang dihubungkan dengan sebuah benang sempit. Nah, untuk gambarnya itu yang warna biru itu bisa dilihat itu merupakan bunga iris. Kemudian yang memanjang itu merupakan tanaman Xanthogracillis. Secara morfologi ada 5 tipe stomata pada tanaman dikotil. Yang pertama adalah tipe anomosit atau Ranunculaceus. Kemudian yang kedua ada tipe anisosit atau Cruciferus. Yang ketiga ada tipe parasit atau Rubiaceus. Kemudian yang keempat ada tipe diasit atau Caryophyllaceus, dan yang terakhir yang kelima ada tipe actinosit. Pada tipe anomosit yang pertama, sel penutup itu dikelilingi sejumlah sel tertentu yang tidak dapat dibedakan bentuk dan ukurannya dari sel epidermis yang lain. Tipe ini biasanya terdapat pada Ranunculaceae, kemudian Geraniaceae, Cucurbitaceae, Malvaceae, dan Papaveraceae. Kemudian tipe yang kedua adalah tipe anisosit. Sel penutup itu dikelilingi oleh 3 sel tetangga yang tidak sama ukurannya. Tipe ini antara lain biasanya terdapat pada Cruciferae, Nicotiana, Solanum, dan Sedumi. Yang ketiga adalah tipe parasit. Tipe parasit ini setiap sel penutup didampingi oleh 1 atau lebih sel tetangga yang letaknya sejajar dengan stomata. Kemudian tipe ini biasa terdapat pada Rubiaceae, Magnoliaceae, Convolvulaceae, dan Mimosaceae. Yang keempat adalah tipe diasit. Tipe diasit ini di mana setiap stomata dikelilingi oleh 2 sel tetangga yang letaknya memotong stomata. Tipe ini antara lain biasanya terdapat pada Caryophyllaceae dan Acanthaceae. Yang kelima adalah tipe actinosit. Tipe actinosit ini merupakan variasi dari tipe diasit. Stomatanya itu dikelilingi sel tetangga yang teratur menjari. Tipe ini antara lain terdapat pada teh, Camellia sinensis. Kemudian pada slide berikutnya ada 4 tipe stomata pada tumbuhan monokotil.
Yang pertama adalah sel penutup dikelilingi oleh 4-6 sel tetangga. Tipe ini biasa terdapat pada Araceae, kemudian Canaceae, dan Zingiberaceae. Yang kedua adalah sel penutup dikelilingi oleh 4-6 sel tetangga. 2 di antaranya itu berbentuk bulat dan lebih kecil dari yang lain, terletak pada ujung sel penutup. Tipe ini terdapat pada spesies dari Palmae, Pandanaceae, dan Cislantaceae. Yang ketiga adalah sel penutup didampingi oleh 2 sel tetangga. Tipe ini terdapat pada Pontederiaceae, Butomales, dan Junsales. Yang keempat ada sel penutup tidak memiliki sel tetangga. Tipe ini terdapat pada Liliales, kecuali pada Pontederiaceae. Kemudian pada Iridales, juga pada Orchidales. Stomata itu berkembang dari protoderm. Mula-mula protoderm itu membelah menjadi sel besar dan sel kecil. Kemudian sel kecilnya itu membelah menjadi 2 dan berdiferensiasi menjadi sel penutup. Kemudian selnya kecil dan tidak berbentuk khusus, tetapi kemudian berkembang membesar menjadi bentuk yang khusus. Selama perkembangannya, lamela tengah yang ada di antara kedua sel penutup itu membengkak dan berbentuk seperti lensa, kemudian terurai membentuk lubang stomata. Nah, pembentukan lubang itu dimulai secara enzimatis. Pemisahan kedua sel penutup dilakukan oleh kekuatan osmosis dan dari hidrolisis tepung. Proses terbentuknya stomata yang tenggelam atau menonjol terjadi selama pemasakan sel penutup. Kemudian perkembangan stomata pada daun itu relatif memakan waktu yang lama. Nah, untuk tahapan awal perkembangan stomata pada daun rerumputan dan beberapa monokotil, pada tahap pertamanya itu adalah diferensiasi, di mana pembelahan tak simetris dari sel protoderm. Kemudian sel membelah, inti berpindah ke ujung, dan vakuola itu menempati ujung sel yang lain. Kemudian inti membelah. Salah satu anak inti yang dekat dengan vakuola menjadi lebih besar. Inti yang lebih kecil membelah membentuk kedua sel penutup. Yang pada slide awal-awal yang dibahas mengenai sel penutup. Kemudian sebelum terbentuk sel penutup, sel ini sel tersebut itu menyebabkan sel epidermis tetangganya membelah secara tidak simetris juga. Nah, sel anak yang lebih kecil yang lebih dekat dengan sel induk sel penutup akan menjadi sel tetangga. Setelah pembentukan sel tetangga, barulah sel induk sel penutup itu membelah membentuk sel penutup. Setiap pembelahan tidak simetris tampak adanya pita mikrotubula pada bagian tepi sitoplasma. Kemudian yang kedua, kita membahas mengenai trikoma. Trikoma itu apa sih? Trikoma itu merupakan derivat epidermis yang membentuk struktur beragam seperti rambut
atau bulu-bulu, sisik, rambut kelenjar, tonjolan, dan duri atau spina. Nah, di situ kan sudah ada gambar di mana itu bisa berbentuk duri atau tonjolan. Kemudian trikoma itu memiliki fungsi untuk mengurangi penguapan, melindungi dari predator, meneruskan rangsang, dan membantu dalam penyerbukan. Nah, trikoma itu memiliki struktur yang lebih padat seperti tonjolan, struktur kelenjar, dan duri yang terdiri atas sel epidermis atau jaringan subepidermis yang disebut dengan emergens. Nah, sel trikoma itu ada yang memiliki dinding sekunder dan kadang-kadang berlignin. Beberapa trikoma dapat kehilangan protoplas dari hidupnya. Nah, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Materi ketiga yaitu Ahmad Sadik Muizuddin. Oke, selanjutnya trikoma non-glandular itu dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama trikoma sederhana yang terdiri atas satu sel atau multisel yang uniseriata, yaitu misalnya terdapat pada Lauraceae, Moraceae, Tritisum, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada trikoma berbentuk sisik, pipih, dan multisel, misalnya terdapat pada Olea. Kemudian yang ketiga ada trikoma multisel yang berbentuk seperti bintang, seperti pada Styrek atau yang bercabang, atau pada Platanus dan Verbascum. Kemudian yang keempat trikoma kasar berlapis banyak, yaitu yang terdapat pada pangkal tangkai Portulasa, Oleracea, Zyghanthus, dan spesies tertentu Compositae. Oke, selanjutnya trikoma yang mensekresikan garam itu ada 2 macam bentuknya. Yang pertama ada trikoma seperti gelembung yang terdiri atas sel kelenjar, yaitu bagian ujung besar dengan tangkai sempit terdiri atas satu atau lebih sel dan sebuah sel basal seperti yang terlihat pada Atriplex. Kemudian yang kedua ada kelenjar multisel yang terdiri atas beberapa sel kelenjar dan sel basal. Ada juga yang mempunyai tangkai, misalnya terdapat kelenjar kapur dari Plumbago capensis dan kelenjar galam dari Limonium. Kemudian ada beberapa rambut kelenjar trikoma glandular, yaitu yang pertama ada trikoma hidatoda, yaitu rambut yang mensekresi larutan berisi senyawa organik dan anorganik. Kemudian yang kedua ada trikoma yang mensekresikan madu, itu misalnya terdapat pada kelopak bunga abutilon, mahkota bunga Lomicera japonica, dan Troponealum majus. Kemudian yang ketiga ada trikoma yang menghasilkan lendir, itu misalnya yang terdapat pada selaput bumbung, rumex, dan reum. Kemudian yang keempat ada trikoma yang mensekresikan terpen, minyak, yaitu trikoma glandular yang menghasilkan minyak esensial dari Labiate terdiri atas sebuah sel basal tangkai uniseriata yang terdiri atas satu atau beberapa sel panjang, dan kepalanya yang terdiri atas satu atau beberapa sel kelenjar. Kemudian yang kelima ada kolatera, yaitu trikoma yang menghasilkan senyawa yang lengket. Kemudian yang keenam terakhir ada rambut gatal, yaitu trikoma glandular yang sangat khusus yang terdiri atas sel tunggal panjang, bagian dasarnya seperti gelembung dan bagian ujungnya sempit seperti kayak jarum. Selanjutnya yang terakhir ada trikoma glandular, itu kebanyakan mempunyai struktur dinding. Di antaranya ada sebagai berikut. Yang pertama, lapisan dinding bagian dalam terdiri atas tonjolan dengan berbagai bentuk dan rumit yang berfungsi untuk mengangkutan sekresi melalui dinding ke permukaan kelenjar.
Kemudian yang kedua ada penebalan dinding seperti Kaspari. Setiap sel tangkai di bagian basal kelenjar dindingnya itu mengandung katin atau suberin. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.